Tadi saya Kiai Abdul Hadi di Pasuruan itu juga dulu makomnya hampir dibuat Habib. Pesan saya untuk para oknum-oknum perampok kuburan, berhenti, jangan melanjutkan lagi. Karena apa? Ini akan merusak sejarah ke depannya. Di Probolinggo itu sudah ada 3 yang dirampok kuburannya. Karena kita ini seringkali dihina, seringkali disindir-sindir di dalam ceramah-ceramahnya. Maka tentu siapa yang mau disindir-sindir, yang dicaci-caci itu siapa yang mau? Kalau kita diinjak-injak, siapa yang mau diinjak-injak? Ketika sejarah itu diselewengkan, maka kita harus bicara. Seperti perampokan kuburan tadi, sudah banyak. Itu ada di Pinor itu ya, dekat PLTU itu, yang sekarang sudah makamnya Habib, jadi sudah diba'alawikan. Kita perlu dialog, kita perlu duduk bersama untuk mendiskusikan ini. Ketika sudah tidak ketemu ya DNA. Ya, sepanjang itu kata beliau ilmiah dan DNA. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Di pagi hari ini Sabtu 29 Juli 2023 jam 3:30. Rumah kami alhamdulillah keberkahan karena kedatangan sejumlah tokoh dari Trah Wali Songo. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua menambah keberkahan buat kami yang ada di sini. Terima kasih kami haturkan. Mohon maaf jika penerimaannya ada yang kurang berkenan, karena memang di rumah ini aslinya tidak ada kursi, tidak ada aslinya itu kursi karena kemarin beli nggak sengaja di tengah jalan. Ada yang bilang tuh kursi dijual murah, ya sudah saya beli barang jadul. Supaya gampang biar masing-masing beliau memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, dan Trah dari wali siapa. Karena saya sendiri mungkin namanya hanya sekilas-sekilas, tidak sempurna ya. Jadi mohon dari sebelah sini diperkenalkan supaya kita semua bisa mengenal sebelum insyaallah besok ya, besok hari ini juga nanti siang kita akan ada pertemuan Trah Wali Songo haul di Masjid Istiqlal. Monggo dipersilahkan diperkenalkan nama panjenengan dan Trah dari mana. Monggo. Terima kasih Kiai Syarif Rahmat. Alhamdulillah pagi ini kami bersama rombongan dari beberapa keluarga Wali Songo. Saya sendiri adalah Haji Raden Mas Muhammad Taufik, cucu daripada Sunan Derajat ke-12. Jadi ke-12 kebetulan juga karena nenek kami Raden Ayu Sofia itu pensiunan Gunung Jati 3, jadi masih ada pertalian darah dengan keluarga di sini, termasuk Kiai Syarif Rahmat ini. Ini mungkin sekedar dari kami, kita lanjutkan dengan beliau di sisi saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pengurus Naat Probolinggo Raya telah hadir di kediamannya Kiai Syarif Rahmat, Jakarta, Tangerang Selatan. Ya. Tangerang Selatan. Alhamdulillah bersama rombongan dalam keadaan sehat walafiat. Kami sendiri nama KH Mutaslim Al-Hamzi sebagai pengurus Naat Probolinggo Raya dari Trah Giri. Kiri ya. Giri. Ya. Kami bin Wirosari Mohari
bin Kiai Mahfur bin Kiai Wansari bin Kiai Zainal Abidin bin Kiai Hamzah bin Alawi Mudah bin Abdullah bin Alawi Sepo bin Abdurrahim Aceh Toket bin Syekh Amung Rogo Fadlullah bin Kamiskuwo bin Sunan Prapen bin Sunan Dalem bin Ainul Yakin Sunan Giri Joko Samudro bin Yakub bin Maulana Ishak dan seterusnya. Semoga ketika kita ingat kepada mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek moyang kita, semoga beliau, para wali songo ini diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, beserta kita semua yang ada ini diberi kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Al-Fatihah. Ya kenapa ya nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, sangat terkesan sekali baru nyampe di dalemi Ki Syarif Rahmat. Alhamdulillah, sangat mengagumkan ini beserta tim dari Probolinggo dari berbagai trah ya. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada ponakan kami. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bindoro Mas Nurkilat Kraksan ya. Asal Beladu dari Bani Gondo Beladu, bin Kiai Genteng, bin Kiai Hamzah, bin Alawi Ngodah, bin Abdullah Sepo, bin Alawi Sepo, bin Abdurrahim, Pujuk Aji Toket. Dari Tra Bah Hamzah ke atas, kami dari Giri ke Daton ya. Jadi bin Abdurrahim Toket tadi itu adalah bin Syekh Amung Rogo atau Pangeran Kidul. Pangeran Kidul bin Panembahan Kawis Guo, bin Sunan Prapen, bin Sunan Dalem, bin Sunan Giri Maulana Ainul Yakin. Ya, jadi wali songonya Sambil kelihatan mukanya. Tangannya di sini, cukup lah. bisa 4 jalur. Jadi kalau dari Bah Hamzah ke Giri, sedangkan Tidak apa-apa, pegang sini aja. Sini aja, pegangnya sini aja. dari ibunya Bah Hamzah ya ada jalur Sitobulangan ya. Ini banyak dari Hamzah Pujuk Randuh ini karena ya. Jadi apa namanya, dari ibunya Bah Hamzah ke selatan ke atas itu ada jalur Sitobulangan atau Raden Ashar. Raden Ashar itu ke Sunan Kudus. Kemudian Nyai Asharnya itu ke Sunan Derajat, dari putranya Sunan Derajat Raden Bandardoyo ya. Dan masih ada menantu Bandardoyo, menantu dari Sunan Bonang. Nggih. Jadi Giri, Ampel, Derajat, Kudus, Bonang, 5 Sunan masuk. Nggih. Monggo dilanjutkan oleh saudara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bisa sampai ke dalamnya Kiai Syarif. Kalau selama ini melihat di televisi, di medsos, sekarang sudah bisa silaturahim langsung. Kebetulan besok ada acara di Masjid Istiqlal dan kami di sini diterima dengan hangat, dengan sangat baik. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Saya Mas Ahmad Muzamil juga sama dari insyaallah dari Giri. Silsilahnya tadi sudah disebutkan, sudah banyak jalur juga, tapi yang pasti melalui jalur Pujuk Toket atau Syekh Amung Rogo pada Sunan Girinya itu. Mudah-mudahan saya di sini mendapatkan banyak manfaat dari dauh-dauhnya beliau Kiai Syarif ini yang sudah lama berjuang di NU. Saya sampai dulu ada salah satu video itu yang sampai
oleh mereka itu diturunkan gitu. Nah sekarang kebalikannya sudah. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada Ki Haji Syarif Rahmat Fakir As'ad Ansori. Ini anak saya Nabil Baramadani. Saya turun ke 14 dari Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri. Saya baru 2-3 tahun ini mengikuti perdebatan, perselisihan antara kita Alawiyah sama Wali Songo. Saya belum banyak tahu, tetapi dari pengalaman 2-3 tahun itu hati saya kemudian tergerak untuk membela pribumi yang kebetulan kakek nenek moyang saya. Saya bukan kemudian ingin mencaci maki, bukan kemudian ingin mendolimi mereka menurut mereka, karena mereka menganggap kita mendolimi. Tetapi saya hanya ingin membela diri bahwa Indonesia itu, Islam itu, Nusantara ini kalau tidak ada Wali Songo kita belum tahu mau jadi apa. Kok tiba-tiba kemudian ada sekelompok orang yang kemudian merasa bahwa dia yang paling punya jasa di Nusantara ini. Hanya itu barangkali yang menggelitik saya, supaya kemudian kita ini benar-benar berada pada sisi yang benar. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tidak panjang lebar di sini, saya merasa bersyukur, alhamdulillah bisa bertatap muka langsung dengan Kiai Haji Raden Syarif Rahmat yang selama ini hanya bisa saya lihat melalui YouTube atau televisi. Kali ini, pagi ini saya bisa bertatap langsung dengan beliau. Alhamdulillah. Saya sendiri mewakili dari Probolinggo, mewakili Bani Al-Randuh, karena juga ya Bani Hamzah, tapi saya lebih ke Al-Randuhnya, Ki Abu Thalib. Ki Abu Thalib ini bin Abdurrahman bin Abdullah bin Alawi bin Abdurrahim Aji Toket bin Pangeran Kidul atau Syah Mongrogo bin Sulaiman Sunan Giri Kabiskuwo bin Said Fadlullah Sunan Prapen bin Said Ali Zainal Abidin Sunan Dalem bin Said Ainul Yakin Sunan Giri. Dalam hal ini saya aktif di Naat ya dalam rangka ya ini karena merasa saya ini adalah keturunan dari Wali Songo. Jadi saya membanggakan diri sebagai orang-orang pribumi. Jadi saya bukan membenci habaib, bukan, tapi melainkan lebih melawan hegemoni mereka terhadap negeri ini yang seolah-olah negeri ini milik mereka. Hendaklah. Yang jelas Wali Songo yang berjuang dari awal mensyiarkan Islam di bumi Nusantara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Solehuddin, juga dari Trahgiri yang ke-13. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul, ini menunjukkan bahwasanya keturunan Wali Songo itu tidak terputus. Bahwasanya keturunan Wali Songo baik dari jalur bapak atau jalur ibu sampai sekarang masih ada. Buktinya apa? Buktinya dengan berkumpulnya kita di pagi ini dan di siang ini pada Haul Wali Songo. Dan alhamdulillah ada beberapa yang kita bantah dari video-video yang disebarkan oleh oknum-oknum habaib ya, yang menyatakan bahwasanya keturunan Wali Songo terputus. Sekarang kita bantah, sekarang kita kumpul baik dari Trah Sunan Giri, Trah Sunan Kudus, Trah Sunan Ampel, Trah Sunan Derajat, dan semua Wali Songo. Kita buktikan di hari ini kita berkumpul dan kita bantah bahwasanya kita tidak terputus. Kita nyambung, nasab kita nyambung ke Wali Songo dan nyambung ke Rasulullah. Baik dari jalur Al-Hasani dan juga Al-Husaini. Ada yang dari 2 jalur yaitu
hasanain. Jadi seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kalau saya Syarif Rahmat tidak tahu nasab saya lah. Jadi, tapi saya yakin beliau itu masih saudara kita semua. Ya. Menarik bahwa pada akhirnya zuriyah Wali Songo kumpul, dan kumpulnya itu karena ada sabab wujudnya, ada asbabnya. Maka kita akan selalu mengatakan bahwa apapun peristiwa yang terjadi di hadapan kita itu baik dan harus menjadi sebab kebaikan kita. Kalau tidak ada keramaian kemarin, mungkin kita tidak ngumpul seperti ini. Dan tidak banyak fakta yang bisa diungkap. Nah, saya mengamati ada beberapa hal yang mungkin menjadi pekerjaan orang lain saudara kita yang mengharuskan kita berbicara. Ini pagi ini saya ingin berbagi informasi tentang muftarayat atau akarib atau apa, pemalsuan atau pengaburan sejarah Islam di Indonesia. Yang saya ingat itu pertama tentang sejarah berdirinya NU. Ya, betul. Saya itu karena dari kecil sudah hidup di tengah dunia NU, jadi telinga saya kalau orang nyebut NU ya dua nama yang saya dengar, Syekhona Khalil dan Mbah Hashim, ketiganya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu yang nempel di telinga saya selama ini. Tapi belakangan saya membaca ada suatu hadis lah, saya tidak tahu maudhu atau apa, karena ya, tapi sanadnya kan baru satu, bahwa berdirinya NU itu prosesnya karena pesan seorang guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Mekah Al-Mukarramah supaya bermusyawarah. Ya, kalau mau mendirikan NU boleh atau tidaknya bermusyawarah dengan Habib Hashim bin Yahya. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat NU, meskipun sampai detik ini PBNU sendiri tidak ada sikap. Dan kiai-kiai NU pun di atas 90% bungkam. Saya tidak tahu apakah karena ada kalimat bin Yahya-nya itu atau yang lainnya. Nah ini kan secara umum orang tahu lah. Sepertinya tidak ya. Itu yang pertama. Nanti bisa ditambah yang lain. Yang kedua itu cerita atau berita tentang pernyataan seseorang bahwa satu Wali Songo itu nasabnya nyambung ke Ba'alawi, yang otomatis nyambung dengan Ba'alawi yang lain, Robito Alawiyah. Udah aman, karena mereka itu ada bagian dari keluarga Wali Songo, maka dengan mudah diterima di Indonesia, terutama di Jawa dan Madura sekitarnya. Tetapi belakangan justru Wali Songo sendiri tidak punya keturunan. Nah ini kan masalah. Ini masalah. Karena selama ini kami dengar banyak sekali di Indonesia ini turunan Wali Songo. Kalau saya ketemu kiai ngobrol terah anu, ketemu kiai terah anu, kok tiba-tiba ada yang bilang tidak ada turunannya, tidak punya turunan. Dan ini dijawab hari ini bukan hanya dengan tulisan atau YouTube, tapi dijawab dengan langkah nyata, dengan adanya penampakan ini loh, wajah-wajah sebahagian kecil dari terah Wali Songo. Kalau juga barang yang kelihatan tidak cukup menjawab, harus pakai apa lagi? Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, pemalsuan kuburan Mbah Priok. Sudah sering saya sampaikan ini sebenarnya. Sudah sangat sering, dan kita punya bukunya resmi, dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, didampingi oleh DKI, kemudian waktu itu Kiai Ma'ruf Amin.
Beberapa habaib juga memberikan kesaksian bahwa kuburan itu adalah kuburan yang dipasukan. Memang ada yang namanya Al-Haddad, Habib Al-Haddad, tapi bukan seorang mubalik penyebar Islam di Jawa. Itu belum lama, ya, sudah abad ke-20. Meninggal di kapal, itu dia pedagang yang mau dagang ke Kalimantan atau Sulawesi, saya lupa, tapi ada sejarahnya. Meninggal di kapal, kemudian numpang dikuburkan di tanah di Tanjung Priuk. Jadi sudah ada nama Priuk dari dulu, sudah ada. Itu di tanah Pekojan situ ya. Kebetulan tanah punya Pelindo. Setelah Pelindo mau dipakai, kemudian kuburan itu dibongkar, dipindahkan ke Dobo. Jadi sudah tidak ada kuburannya. Itu artinya. Nah, tapi belakangan kemudian menjadi ramai kembali karena ada yang mengatakan bahwa itu kuburannya masih ada dan tanahnya dianggap tanah warisan gitu, diwarisi oleh sekelompok orang. Nah, ini kan dilalah gitulah, dilalah pelakunya Habib, lah kan jadi masalah. Kan jadi orang tambah curiga, Habib lagi gitu loh. Tentu kita tidak menganggap semua orang Habib itu salah. Kenapa sih jumlah yang sedikit kok di mana-mana ada kejadian? Ini yang bikin Habib, ini Habib, ini Habib. Kan jadi timbul pertanyaan, jangan-jangan ini adalah strategi yang masif dan sistematis. Itu. Nah, kecurigaan ini harus kita tutup dalam-dalam, jangan sampai kita curiga dengan orang, tetapi kita hanya bercerita bahwa apa saja yang terjadi. Kemudian di Tegal ada makamnya Pangeran Purboyo. Di dalam kurungnya ada As-Sayyid Anu. Nah, ini saya tanyakan orang, siapa yang bikin Anu? Gitu. Kemudian di Terboyo juga ada kuburan yang dibilang kuburannya Syekh Jumadil Kubro. Dulu kami datang ke sana, bukan kuburan, rata cuma dikasih kelambu. Ketika saya tanya orang yang jaga kotak amal, karena memang kuburan itu hubungan sama kotak amal biasanya. Katanya yang mengatakan bahwa ini Syekh Jumadil Kubro adalah Anu gitu loh. Habib juga. Saya mendengar juga di Jawa Timur itu di daerah Gresik dukun ya. Ada Kiai Kalbakal ya. Mbah Yai Kalbakal. Belakangan jadi Syekh Maulana Maghribi gitu loh. Lah siapa yang bilang Anu? Nah ini kan kok satu komunitas gitu loh. Nah ini bahan kajian kita semua. Kita tidak boleh memvonis orang salah, tapi paling tidak jadi perhatian kita. Tidak boleh kita tinggal diam sehingga ada sejarah kita, orang tua kita misalnya yang tiba-tiba diklaim sebagai orang tuanya kayak gue. Kakek saya apa kakek kamu kan gitu istilah sekarang. Gitu loh. Monggo ditambahin jenengan. Masing-masing bisa menceritakan supaya nanti teman-teman kita, saudara kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengantisipasi sekaligus juga tahulah bahwa ada sesuatu. Mohon maaf, tahun 2015 kami sudah mengadakan seminar indikasi pengaburan sejarah Islam Nusantara. Saya undang Pak Agus Nyoto, Profesor Mansur Suryanegara dan Haji Ridwan Saidi. Sudah saya buka bahwa saya melihat indikasi ada pengaburan sejarah di Indonesia. Tapi sangat disayangkan beliau-beliau tidak menyampaikan secara terbuka. Bahkan dua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah. Ridwan Saidi dan Haji Agus Nyoto. Yang tinggal satu lagi yang sudah sepuh, mudah-mudahan beliau nanti masih sempat juga berbicara dengan kita, Profesor Dr. Mansur Suryanegara di Bandung. Beliau sudah sangat sepuh dan kelihatannya agak lemah gitu. Nah, kita yang masih hidup harus berbicara. Kita tidak tahu kapan diambil Allah. Tapi apa yang kita dengar, yang kita saksikan, yang kita lihat, sampaikan bahwa ada sesuatu. Monggo. Barangkali ada kuburan baru lagi gitu. Ya. Terima kasih apa yang disampaikan dan diwakilkan oleh Kiai Syarif Rahmat. Memang betul. Yang pertama kami akan jawab seperti NU. Kebetulan ayah saya Haji Raden Panji Ahlan Sumadi Dwi Jasuputro ini adalah dari derajat ke-11, saya ke-12. Beliau juga pernah cerita karena beliau ayah saya itu tukang ngantar dulu, tukang ngantar surat dari Mbah Hasim, dari pejuang, dari
Pak Sumitro, kebetulan dulu ikut Jenderal Sumitro, ayah saya. Itu kalau ngantar kepada kiai-kiai itu kalau terjadi perang ngantar surat, termasuk Kiai Hasan Genggong ngantar surat ke Kiai As'ad. Dan Kiai As'ad sendiri pernah dawuh bahwa beliau yang dapat perintah daripada Syekhona Khalil sampai kepada Jombang. Jadi beliau termasuk bawa tongkat, dikasih uang oleh Kiai Khalil. Uangnya ini ada sekarang di putranya, Kiai Khalil As'ad. Pernah ditunjukkan kepada saya karena Ramasrul itu yang kemarin meninggal, putranya Kiai Sarkawi itu adalah sahabat saya dan memang ketemu di Raden Ashar dengan kami, dengan Mas Nurkilat ini ketemu. Jadi beliau yang ngantar surat, ayah saya itu ngantar surat dan juga dengar langsung dawuhnya bahwa beliau pelakunya, bagaimana perintahnya Mbah Khalil sampai kepada Mbah Hashim termasuk ngasih tongkat itu. Jadi nggak betul kalau dikatakan dari master ini dari ini. Itu bahasanya Belanda, itu bahasanya Belanda. Jadi NU itu sejarahnya pelakunya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin dan itu dibuktikan dengan suratnya. Waktu menyampaikan itu ayah saya juga terlibat ngantarkan surat itu. Ini yang pertama NU. Setelah itu Wali Songo. Wali Songo katanya tidak punya keturunan. Lah kami ini semua ini keturunannya. Jelas. Ini saya punya buktinya dari Derajat. Ini salah satu kitab tua 1000 tahun 1600-an. Ini ada di sini ini dan ada juga serat lontar ada saya. Serat Walisana ada, serat lontar ada. Baik yang tercatat di buku induknya Banten ada. Karena dari jalur nenek saya Raden Ayu Sofia itu Sunan Gunung Jati II sampai dinikahi oleh Raden Qasim atau Sunan Madu atau Makdum Syarifuddin, ada yang Makdum Ahmad namanya Makdum Qasim. Nah, ini ada. Jadi manuskrip ada. Setelah itu DNA. Kami juga sudah DNA. Autosomalnya sama dengan manuskrip ini, hampir sama. Pergerakan mutasi genetika itu hampir sama dan tidak ada melalui Yaman, tidak ada. Bayangkan tahun 1200 Syekh Subakir sudah ada. Makamnya ada di Blitar. Saya pernah sudah ke sana. Termasuk pengaburan Majapahit. Saya berkeyakinan bahwa Majapahit itu adalah kesultanan Islam. Karena apa? Karena di situ adalah ada kodi yang namanya Syekh Jumadil Kubro. Ini generasi kedua. Generasi ketiga adalah Ibrahim Samarkandi. Orang Jawa gampang mengatakannya. Samarkand itu repot. Asmorokondi. Yang akhirnya melahirkan Kanjeng Sunan Ampel yang menikah dengan Putri Campa, yang akhirnya juga ini diperkuat oleh Gus Dur juga ke Campa ke Kamboja ini. Nah, melahirkan Sunan Derajat, Sunan Bonang juga menikah dengan, karena Sunan Giri juga diambil mantu oleh Sunan Ampel. Jadi ini nyambung semua keluarga dari Sunan Gunung Jati. Saya juga ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat ini. Karena beliau juga begitu. Dari Kalijogo juga ketemu Pak D saya itu juga keturunannya Sunan Kalijogo keberapa. Pak D saya Kiai Abdul Hadi di Pasuruan itu. Itu juga dulu makomnya Ampel dibuat Habib. Iya, mau dihabibkan juga. Ini. Nah, setelah itu kebetulan tadi saya sampai kepada leluhur kita juga, cucu-cucunya Sunan Giri. Masih tertulis itu di silsilah. Nyambung kepada ini, nyambung kepada luhur. Lah kalau kita datang tahun 1200 sedangkan mereka tahun 1800 kan nggak nyambung. Terpautnya jauh sekali, Kiai. Terpautnya jauh sekali. Bayangkan tahun 1200 Syekh Subakir itu. Ada masih tempat padasannya masih ada itu di Blitar. Ada. Syekh Jumadil Kubro ada. Ada manuskripnya ada. Dulu Gus Dur pernah beritahu almarhum Gus Dur. Catatannya ada. Dari Kanjeng Ampel ada. Setelah itu Ibrahim Samarkandi. Jadi orang Jawa gampang. Susah mengucapkan Gafuro menjadi Gapuro. Gampang. Afwan susah menjadi Apem. Sahadaten susah Sekaten. Enak orang Jawa ini. Itu. Jadi jauh sebelumnya sudah Wali Songo sudah mengislamkan Nusantara ini. Bukan yang datang akhir tahun 1800-an, 1700-an, tahun 1200.
Sudah ada. Nah ini Pangeran Kidul ini sudah dipalsukan juga, nyambungnya kepada Alawi. kepada Yaman. Nah ini kan pengaburan sejarah yang sekarang dilakukan secara masif ini. Nah tentunya ini sekarang kita menyadarkan masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya kembali kepada jati diri bangsa, kembali kepada nenek moyang kita. Nah ini mungkin beberapa hal, nanti kalau memang ada perkembangan, monggo. Saya persilakan mungkin. Saya bukan terah dari Sunan Gunung Jati. Kali Joko ke? Jangan sebutlah pokoknya. Monggo. Pesan saya untuk para oknum-oknum perampok kuburan, berhenti, jangan melanjutkan lagi. Karena apa? Ini akan merusak sejarah ke depannya. Di Probolinggo itu sudah ada 3 yang dirampok kuburannya. Sudah ada 3 yang kita tahu. Yang pertama ada makam keramat, Kiai Keramat itu sudah dihabibkan. Stop lah, jangan seperti itu. Tidak baik. Kiai Keramat itu bin Kiai Lengkong, bin Kiai Malhu, bin Kiai Sumber Kulmo. Jadi Habib siapa sekarang? Nggak tahu, cuma sudah dihabibkan ya. Iya, dihabibkan. Nah, terus yang satu, saya tambah yang satu itu putra dari Kiai Abu Thalib atau Mbak Randuh yang bernama Kiai Ja'far Luqmani itu sudah dihabibkan menjadi Habib Ja'far. Itu saja tambahan dari saya. Terus yang terakhir yang di belakang stadion itu juga sudah jadi asegaf. Ya. Jadi berhentilah untuk bertingkah seperti itu, tidak baik. Kalau antum mengaku dzurriyyah Rasulullah, jadi panutan masyarakat, ya jangan seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya kelakuan antum-antum itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Dan yang terakhir, saya berpesan juga untuk kepada oknum, saya tidak menyebutkan namanya, yang selama ini keluar-keluar, katanya masyarakat pemberani kalau dakwah. Kalau antum berani tes DNA. Kalau antum berkoar-koar sampai berkeringat, dakwahnya tidak perlulah. Kalau memang antum beranilah untuk tes DNA. Ya, karena itu salah satu syarat ilmiah. Syarat mutlak apabila antum ingin diakui. Kalau ingin diakui, syaratnya tes DNA. Kalau hanya ngaku-ngaku, siapapun bisa. Ya. Kalau hanya syarat ngaku-ngaku dan disahkan sendiri, siapapun bisa. Kalau ingin diakui, tes DNA, ajukan ke Syahadatul Ashraf Al-Baiti di Yaman. Kalau antum diakui dari Yaman, berarti antum soheh. Kalau tidak diakui, tidak usah ngaku-ngaku lah, malu. Ya, malu. Apalagi sudah kita tahu bahwasanya dengan adanya polemik seperti ini, ya masyarakat juga akan tahu. Masyarakat akan melek terhadap ilmu nasab. Kajian nasab sekarang sudah dibuka lebar, baik di YouTube ataupun di grup-grup WA yang lain. Sudah dibuka lebar. Makanya hati-hati, jangan antum ngerampok lagi. Ngerampok kota, ya, ngerampok kuburan, apalagi ngerampok sejarah. Berhentilah. Ya, ndak usah sok pinter, ndak usah sok paling bener, ndak usah. Jadi itu pesan dari saya pribadi yang selama ini ingin saya sampaikan, tapi belum ada kesempatan. Sekarang saya dikasih kesempatan, saya menyampaikan. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lain, monggo. Langkah-langkah yang sudah di Probolinggo apa? Kenapa? Langkah-langkah untuk sudah ada timnya. Sudah ada tim untuk menelusuri yang sudah dirampok tadi itu. Kebetulan kami juga ketua DMI, jadi kami melakukan penyadaran melalui masjid-masjid. Jadi teman-teman kita pilihkan dai yang memang punya kompetensi di masjid-masjid itu. Kami sudah keliling ya hampir 200 masjid kalau di Kota Probolinggo, kalau di kabupaten lebih banyak. Tetapi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman DMI per wilayah, Dewan Masjid Indonesia,
Itu kita sudah pelan-pelan sudah melakukan koordinasi, melakukan safari dakwah, termasuk kemarin kami sudah keliling-keliling semua, termasuk kemarin saya keliling Madiun, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo, Blitar. Itu masjid-masjid sudah kami singgahi untuk ketemu dengan takmir masjid untuk memberikan penyadaran-penyadaran ini. Termasuk kemarin juga di MUI, termasuk di grup-grup Naat, karena masih muhibin-muhibinnya itu masih nyerang semua. Nah, mereka masih nggak paham. Ya, kita juga berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini mereka sebenarnya nggak tahu itu. Pokoknya sudah Tabib itu sih dikira manusia suci, itu dikira manusia suci. Karena ya atasnya juga susah ini, numbangkan Mr. Bean ini juga susah. Ini susah. Ini susah. Maka dari itu ini sahabat-sahabat semua ini penyerang-penyerang ini dari keluarga Wali Songo. Sedikit pun kita tidak akan mundur untuk membela kebenaran ini, karena ini adalah satu kewajiban kulil haq walau kana murron. Ini penting ini. Monggo. Terima kasih. Kalau saya mengarah kepada saudara-saudara yang senasab, yang mungkin juga senasib, maka peliharalah nasab kita. Kalau saya terus terang sejak tahun 91 sudah memulai yang ngopeni karena mendapatkan amanah dari sesepuh untuk ngopeni keluarga. Oleh mbah-mbah itu saya diseret, ayo cong nerongko, arek openin maju. Itu Maduranya seperti itu. Karena Probolinggo daerah Madura. Maka saya manut kepada sesepuh, kemudian saya openi keluarga. Ta'allamu min amsabikum matasilu nabihi arhamahum. Jadi pelajarilah nasabmu itu dan kita sambung silaturahim. Dan itu kita opini sejak tahun 91 sampai sekarang. Dan sekarang bahkan sudah ditindaklanjuti oleh generasi berikutnya. Alhamdulillah saya menghimbau kepada keluarga semuanya yang senasab, bahkan mungkin juga senasib, ya ikutilah, peliharalah nasab kita, biar supaya tidak terjadi kekacauan seperti yang sekarang ini. Ini karena kita banyak lengah. Kalau diajak silaturahim itu susahnya luar biasa. Bahkan sekarang malah justru yang mengajak kebenaran ini kami diserang. Gitu. Tidak terima. Justru dari kita sendiri malahan, dari muhibbinnya yang paling tidak terima. Begitu, kami sendiri yang diserang, disalah-salahin. Begitu, padahal kita meluruskan. Bukan berarti kami ini benci. Tidak, malah saya paling senang kalau bersatu. Kami dari keluarga Wali Songo dengan para habaib yang dari manapun, kami senang bersatu. Marilah kita jangan sampai menghina yang satu dengan yang lainnya. Karena kita ini seringkali dihina, seringkali disindir-sindir di dalam ceramah-ceramahnya. Maka tentu siapa yang mau disindir-sindir, yang dicaci-caci itu siapa yang mau? Kalau kita diinjak-injak, siapa yang mau diinjak-injak? Kan begitu. Disingkirkan, kita dihina-hina, siapa yang mau? Makanya saya berharap, ayo kita bersatu. Islam itu adalah satu. Ayo, al-muslimu akhul muslim. Kita bersatu, kita himbau, mari kita bersatu. Bersatu adalah kuat. Demikian, terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembicaraan seperti ini jangan sampai dinilai sebagai
sebuah kebencian, karena terkadang mereka suka membolak-balikkan fakta. Jadi mereka yang menyerang, kemudian ketika kita komentar balik, justru kita dinilai membenci mereka. Nah, katanya Pamanda Kiai Taslim tadi itu, jadi kulil haqqo walau kana murron, sampaikan yang benar demi untuk menyampaikan kebenaran. Ketika sejarah itu diselewengkan, maka kita harus bicara gitu. Seperti perampokan kuburan tadi. Sudah banyak, seperti kalau di Kabupaten Probolinggo, kalau tadi kota ya, itu ada di Binor itu ya, dekat PLTU itu, yang sekarang sudah katanya itu makamnya Habib, jadi sudah diba'alawikan. Karena menurut kepercayaan masyarakat, kuburan itu dari dulu keramat tidak bisa dipindah, tidak bisa di bulldozer dan sebagainya. Bahkan konon sebagian orang menyebutkan kalau ada pesawat di atasnya oleng, katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Terkadang kan ada cerita-cerita yang memang mitos khurafat yang sengaja dilebih-lebihkan. Terus yang kedua, di Desa Wangkal Condong itu di utaranya itu juga ada, sekarang sudah mulai ramai. Baru-baru saja masyarakat di sana dari dulu tidak pernah ini kuburan ini baru, kok baru-baru saja disebut Habib gitu. Nah, itu ramai juga di grup Naat Probolinggo Raya. Jadi yang hadir di sini ini ada ketua Naat seperti Pamanda Kiai Mutaslim ini kan ketua Naat Probolinggo Raya. Dan Kiai Mas Taufik ini sekretaris ya, sekretaris 2 di Naat Probolinggo Raya. Kemudian ada Mas As'ad, itu salah satu ketua kalau tidak salah nih di Naat Probolinggo Raya. Dan Mas Saiful itu LP3S. Ini Naat semua nih anggota grup Nagoba Ansab Aulia Tis'ah, sebuah organisasi Bani Wali Songo untuk mengumpulkan saudara-saudara yang terserak ya, dan menguatkan yang sudah di dalam bersatu, betul, untuk tidak kemana-mana. Juga yang kedua, pembelokan sejarah bangsa, yang sekarang saya melihat pidato Bani Ba'alawi ya, dengan secara masif merubah sejarah-sejarah bangsa, bahwa yang menciptakan berjasa menciptakan ini syair-syair, lagu-lagu kebangsaan dan sebagainya, itu sebenarnya Habib semua, kata gitu loh ya. Belum lagi sejarah Nahdlatul Ulama yang kami dari dulu sebagai orang yang kutu buku dan aktivis dari mulai Ibnu ya sampai menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama, di pengurus cabang. Jadi pengkaderan itu tidak pernah menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri atas jasa habaib. Ya, kalau memang ada, ya silahkan secara ilmiah, ditelusuri secara ilmiah. Jadi jangan berdasarkan yang sifatnya tidak ilmiah, yang sifatnya jadi harus ada fakta-fakta ya. Jadi misalkan dapat mimpi misalkan ya. Mimpi saja tapi tidak didukung oleh fakta-fakta empiris ya. Saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan parameter atau ukuran umum, kata Kiai Said yang terbaru pidatonya seperti itu. Ya. Jadi ukuran itu harus umum, harus real kan gitu loh. Ya, bisa dibuktikan secara sejarah, buktinya ada. Karena Bani Ba'alawi itu kayaknya masif ya. Jadi tidak hanya 1-2 mubalik yang ingin merubah sejarah Nahdlatul Ulama itu, yang ya dari Habib Lutfi bin Yahya juga begitu ya, bahwa jasa ayah beliau. Kemudian ada Habib yang lain itu yang menyebutkan katanya ada Habib Bondowoso katanya. Iya, karena katanya bukan orang, ngaku sendiri kalau kaum imigran ya,
karena bukan orang Indonesia, karena orang Arab, tidak boleh mendirikan katanya organisasi, sehingga Kiai Hasim lah yang disuruh maju. Ini fakta dari mana? Di buku-buku kan tidak pernah ada ya. Pak Agus Sunyoto tidak pernah menemukan itu sebagai sejarawan Nahdlatul Ulama. Ini betul-betul apa namanya, biadab ya, pergerakan masif. Nah, yang perlu dicurigai ini kepentingannya apa gitu loh. Dengan meninggikan klan-klan Bani Alawi, kami ini bukan cemburu. Kalau memang ada faktanya monggo kan begini. Tapi nyatanya kan hanya ngarang-ngarang. Mungkin dasarnya mimpi seseorang yang menurut saya kurang bisa dipercaya ya. Karena kata sudah mimpi jalurnya ahad. Hanya satu orang gitu loh. Nah, tidak diakui oleh para pemimpi yang lain gitu. Tidak syuhra wal istifadah. Cuma mau mensyuhrohkan diri gitu loh. Ya. Kalau memang berani, katanya Mas Solihuddin tadi dari Batu Kolong ya. Itu tes DNA kan begitu. Itu bagian dari pendukung dari penelitian nasab atau juga sejarah. Jadi DNA sejarah ya. Begitu asal muasal tentang Islam yang ada di Indonesia. Ada lagi satu kiai. Jadi tahlil akhir-akhir ini juga bahwa tahlil itu adalah ciptaan dari Abdullah bin Al-Haddad, Sayyid Abdullah Habib ya, bukan ya, Abdul Al-Haddad. Sudah ramai itu. Karena dari NU Kendal apa kan tidak salah roisnya yang. Jadi orang kita juga yang menyuarakan, tapi menurut saya perlu diklarifikasi juga secara datanya. Berarti sebelum ada Habib di Indonesia ya, kita tidak ada tahlilan dari abad Wali Songo, kosong ini. Baru 1800 katanya konon para Habib itu dibawa oleh kapal-kapal Belanda ya ke Indonesia, itu kira-kira tahun 1800-an mulai ada istilah Habib di Indonesia ya. Jadi komplit dihasilkan makam yang berarti tahlil 1800-an. 1400 sampai 1800 berarti orang meninggal dunia tidak ada tahlilan dari zaman Wali Songo berarti. Lucu, nggih. Demikian mungkin sekitar ya ada lagi ya. Jadi sebenarnya kalau ditelusuri sanad kita yang Bani Alawi, yang ke Bani Alawi itu kan hanya Sulam Taufik kan ya. Sulamut Taufik. Kemudian kitab-kitab amalan. Safinatun Najah juga ya. Lainnya tidak ada ya. Tidak ada Bani Alawinya. Itu. Cuma mau dikiblatkan ke sana semua. Semua Fatihah itu dimulai dari urut-urutannya ya habaib kan gitu ya. Tidaklah ada di tahlilan dan sebagainya gitu loh. Dan di kampung-kampung mulai dirubah juga. Yang biasanya sudah syair-syair itu dibaiyah, nanti ketika sudah mahalul qiyam berubah ke simtud duror, dialihkan gitu loh. Iya, dari awal dia baca diba. Nah, mahalul qiyam berubah sudah gitu. Iya, dioplos. Dicangkok. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebentar ya. Tertarik dengan ini juga bisa jadi pertimbangan. Ini buku dibikin oleh Habib. Saya nggak sebut namanya, itu aja deh kelihatan. Ini di halaman 681. Alwi bin Sa'id bin Abdurrahman Syaiban, Pangeran Magelang pada tahun 1813, terkenal sekali asal-usulnya. Cucu-cucunya menggunakan nama-nama gelar Jawa. Terus, salah seorang di antara mereka dahulu pernah tinggal di Jakarta di kampung dekat sebuah jalan yang dikenal Jalan Paseban yang berasal dari kata Syaiban. Paseban. Kita orang Jawa tahu kan? Paseban itu tempat pertemuan dengan raja kan? Iya. Tapi di sini katanya Jalan Paseban berasal dari kata Syaiban. Itu perampokan lagi itu. Saya akan bandingkan dengan pernyataan Gus Dur. Perampokan tempat. Kata Gus Dur apa?
Sultan Agung sebagai Sultan Mataram pernah menyerang Belanda. Di Batavia ada tempat yang namanya Paseban, Nyembah Raja, tempat persinggahan Sultan Agung. Jadi Paseban itu tempat sungkem dengan raja. Ini Gus Dur. Maka dekat Paseban itu ada Matraman. Matraman itu Mataraman. Ya. Memang tempat pertemuan Raja Mataram dengan rakyat. Ya. Yang mana yang benar? Tapi di sini katanya asalnya Mbak Syaiban. Enak tenan. Ya kita pilih pribumi lah. Kita orang Jawa kan tahu bahasa Paseban itu apa sih? Sebak pertemuan. Kanggo sebo mengko sore kan gitu. Ini kan saya tidak mengatakan bahwa ini pemalsuan ya, tapi pengaburan. Ya. Pengaburan, betul. Untuk Basyaiban sendiri itu sebenarnya bukan Basyaiban. Dulu pernah dibalawikan. Jadi Asyaibani. Jadi seperti Syed Zulfikar, ya karena terkenalnya sudah Basyaiban jadi lanjutin aja. Tapi Syed Zulfikar sudah menyatakan dan sudah mengklarifikasi bahwasanya Asyaibani dengan ditambahi belakangnya Al Idrisi biar tidak campur dengan punyanya Mbak Alawi. Kalau saya kan lebih kepentingan pada nama daerah ya. Daerah yang sudah ada dari nama kita kemudian dirubah. Dikesonokan. Sama dengan Surabaya kan? Ya, betul. Sama Surabaya. Itu kemarin Surabaya juga ada dikaburkan juga katanya dari bahasa Arab. Padahal itu mulai dulu Suro dan Boyo. Jadi ada Suro dan Boyo. Dan lambangnya juga ada kan? Ada, lengkap. Nah, itu termasuk dulu ada seorang Habib yang mengatakan dan sangat melecehkan. Rasulullah pernah tawaf katanya di Surabaya 9 kali. Wah, itu kan sudah. Mampir ke pasar burung nggak? Ini kan sudah melecehkan ini Kanjeng Nabi. Bahkan kemarin yang di Kraksan ya di Widoro itu seorang Habib mengatakan bahwa Jawa ini milik Aulia Tarim. Kendeng ini kan. Itu. Iya. Enggak ngaji sejarah berarti. Yang jelas-jelas Al-Qur'an menyatakan laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulil albab. Nah, itu jelas itu bagi orang yang mau berpikir. Dia nggak mau berpikir. Masa ini mereka baru datang 1700-an, 1800-an baru datang, kita sudah datang 1200. Katanya milik Aulia Tarim. Dari mana ini? Mimpi lagi katanya Mas Nurmilan. Kalau mimpi kan tidak bisa dibuat hujah. Mereka mimpi katanya. Mimpi terus itu. Dasarnya itu. Enggak ilmiah. Ya itulah. Jawa berarti sudah dirampok. Iya. Jawa ini mau dirampok juga. Itu. Milik Aulia Tarim katanya. Mana ya di sejarah mulai zaman dulu ada Aulia Tarim. Kan barusan aja. Itu. Barusan aja itu. Sebenarnya yang menarik juga Indonesia ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah senang sekali dengan madah-madah, qasidah-qasidah. Kan ada yang masuk juga bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min Bani Alawi. Sadar nggak kita? Bi Rasulillah Badawi. Kita nggak terasa kan? Semua ini sudah dimasuki. Jadi nanti orang tidak bisa mengelak. Ini kita tiap hari kan tawasulan dengan Bani Alawi. Iya. Nah ini penting lah ya untuk kita. Itu yang kemudian membuat saudara-saudara kita Wahabi nyerang kita. Karena dianggap tawasulan yang tidak syar'i kan dia. Itu saja ingat. Rasulillahi wal badawi wa rijalin min Bani Alawi. Make lagi kita. Kenapa nggak Bani Wali Songo? Nggak lah ya, ini sekedar bincang-bincang santai saja. Mudah-mudahan tidak dimaksudkan kita untuk tidak dimaksudkan untuk merendahkan ya. Kita kemudian harus berkepentingan untuk meluruskan sejarah ketika ada orang yang tidak terlibat dengan sejarah itu sendiri atau tidak menjadi bagian dari dzurriyyah yang membuat sejarah itu lalu mengklaim bahwa sejarah adalah karya dari diri atau bapaknya kan gitu. Dari tadi lah sudah ketahuan NU itu dari Syekhona Khalil
dibawa oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari, lalu jadi NU. Lah kok ada yang lain? Nah, kita mengkritisi itu aja. Tapi jangan sekali-kali juga kita merasa lebih hebat, kan tidak. Juga insya Allah tidak akan merendahkan siapapun. Guru-guru kita juga ada yang habaib, tetap kita muliakan, tapi bukan karena kehabibannya, bukan karena ketulihannya, tapi karena kesolehan keulamaannya. Saya kira itu ya. Monggo. Saya tambah. Ya, jadi dari semua yang diceritakan teman-teman tadi, yang saya garis bawahi bahwa cara dakwah mereka itu juga yang saya yakin tidak sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau berdakwah pertama kali itu dengan orang yang paling rendah itu diterima, dan itu juga dilakukan oleh Wali Songo. Tapi kalau mereka para habaib kesini kan sudah dihormati, begitu, datang ke sini sudah dihormati. Nah sampai sekarang baik mulai dari yang paling top sampai yang paling bawah itu kepada masyarakat Jawa atau pribumi itu sudah menganggap lebih rendah, sama sekali tidak selevel begitu. Nah ini kan bukan ciri akhlak daripada Kanjeng Nabi, kan begitu. Jangan-jangan ini seperti yang dengan hasil tes DNA, tes DNA mereka kan hafal grupnya apa gitu. Nah ciri itu ada pada mereka. Dengan tadi ada pengakuan-pengakuan baik di hal yang kecil sampai yang besar. Kalau tidak ada istilahnya ya, yang men-setting dari atas itu, ini tidak mungkin secara masif gitu. Sudah melekat. Tapi ada ini dari atas, saya kan dari atas. Nah itu jadi merasa lebih tinggi itu penyakit itu. Iya, penyakit. Dari yang paling top sampai yang paling bawah. Saya tahu kemarin di Genggong itu seorang Habib diundang yang mbahnya pernah berguru kepada Kiai Hasan Sepuh, tapi tidak mengaku berguru, saling mengijazahkan begitu. Dan ini masih belum mau mengakui, saling mengijazahkan. Nah, yang paling bawah juga begitu, di rumah ada yang setiap hari itu dari kalangan mereka sama merendahkan yang lain. Ini nggak perlu dibahas. Ya wis. Ini ada juga tambahan seperti karena menyinggung Genggong ya. Ini sebenarnya keluarga Genggong ingin hadir, cuma pamit ya, kirim salam. Katanya berbarengan dengan acara yang lain. Jadi roisnya kan, iya, bukan adiknya non Aka ya. Di WA itu ada ya. Dan beliau mendoakan kita. Jadi banyak cerita-cerita yang dikarang, yang dibantah oleh keluarga Genggong sendiri. Seperti misalkan katanya Kiai Sepuh Genggong itu, ini perampokan sejarah juga aja, sejarah-sejarah yang sifatnya ke bani-bani yang bawah. Jadi mereka ingin menopang di situ gitu loh. Katanya Habib ketika ada seorang Habib, Kiai Hasan Sepuh itu, Habib supir ya, lari-lari katanya gitu loh. Lari-lari mengejar tuh loh. Jadi dari jauh sudah tercium baunya katanya. Ada seorang Habib yang belum masuk begitu. Padahal kalau klarifikasi dari keluarga Genggong itu, Kiai Genggong itu menghitung tamu ya. Tamunya kurang satu kan begitu loh. Tanyakan. Dan Kiai Sepuh itu tidak lari-lari gitu loh. Suruh panggil. Gitu loh. Karena mungkin sebelumnya ada klarifikasi gitu, ada sekian orang, kok kurang satu gitu. Itu banyak. Jadi ada berapa sesi itu diluruskan oleh keluarga Genggong sendiri gitu loh. Tapi informasi dari sebelah tidak gitu loh. Jadi ada seorang Habib dari kejauhan sudah tercium bau harumnya wangi. Kemudian Kiai Hasan Sepuh lari-lari mengejar orang itu katanya, untuk menjemput. Jadi didramatisir gitu loh. Yang kedua tadi sejarah, mereka mau beralivisasi tentang tokoh-tokoh pahlawan bangsa seperti Pangeran Diponegoro ya. Ceritanya sudah dibaalabikan sebagai bin Yahya. Serbin juga. Siapa itu pelakunya kan?
Dan banyak katanya Imam Bonjol juga ya, Imam Bonjol. Kemudian sepanjang saya belajar sejarah dari SD ya sampai perguruan tinggi sampai jadi pengawas madrasah. Tidak pernah di buku-buku sejarah itu ada tokoh pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan Indonesia Habib ini. Kan tidak ada ya. Gambar-gambar pahlawan kan dijual dulu kan, itu ditempel di papan, di tembok-tembok itu loh. Di buku-buku PSPB itu dulu, buku-buku IPS ya, tidak ada itu, tidak ada satupun seorang Habib. Nanti dihabibkan juga. Ya. Kemana kan begitu loh? Siapa yang orang pribumi, mereka itu cari selamat menjadi kapten-kapten Arab. Di kampung-kampung Arab itu sendiri kan begini kan, mereka tidak ikut berjuang, tidak ikut berperang angkat senjata, sembunyi ya begitu. Bahkan seperti yang lagi viral ya, mereka justru jadi penunjuk atau kedatangan mereka untuk memperlemah perjuangan para pejuang yang ada di NKRI untuk melawan penjajah, seperti haram melawan penjajah. Dimotori oleh keluarga Wali Songo. Ya. Dimotori oleh keluarga Wali Songo. Ya. Seperti mungkin juga yang melemahkan para pejuang-pejuang yang Cilegon ya. Kemudian ya para pejuang yang lain ya gitu loh. Demikian sedikit tambahan. Yang pertama barangkali yang sudah berhaji atau berumroh, ketika ketemu orang yang hidungnya mancung, yang di sini disebut Habib, itu di sana kan ya bukan dilecehkan, bukan tidak dihormati, tapi kan biasa-biasa saja. Oleh karenanya kemudian saya berkesimpulan, kalau salah barangkali mohon dikoreksi, orang itu kan dimuliakan yang pertama kan karena akhlaknya, yang kedua karena ilmunya, yang ketiga baru karena nasab. Mengapa kemudian mereka sampai seperti ini? Kan mereka seolah-olah perlahan-lahan tidak akan dimuliakan. Padahal mereka tidak perlu takut, asal akhlaknya baik, tidak bilang anjing-anjing, tidak bilang babi-babi. Dalam kesempatan ini saya berharap itu tak lagi ada. Tidak kemudian mengatakan bahwa orang Habib yang bobrok, satu orang Habib yang bobrok, yang jahat sekalipun pemabuk, itu lebih mulia dari 70 alamah kan begitu. Ini kan berguru kepada Habib yang gila lebih mulia. Nah itu ngaji sama orang gila, ngaji apa? Nah, saya kira fenomena saat ini kan memang hanya karena kepingin mempertahankan kemuliaan dia yang saat ini mulai mulai terkikis mungkin. Nah, oleh karenanya kemudian saya berharap kepada yang di sebelah itu untuk berhenti melakukan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik, termasuk menganjing-anjingkan, kemudian membanding-bandingkan orang alim dengan habaib yang bobrok misalnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan ketemu di Istiqlal. Ini adalah momentum buat kita, tidak untuk sebelah, tapi buat kita untuk bersatu, untuk bangkit bahwa dzurriyyah Wali Songo tidak bisa disepelekan. Itu barangkali. Nah, setelah ini bagaimana reaksi mereka, kita tunggu. Sampai kemudian barangkali ada baiknya juga kalau kita manut ke Rais Am. Kita perlu dialog, kita perlu duduk bersama untuk mendiskusikan ini. Ketika sudah tidak ketemu ya DNA. Ya, sepanjang itu kata beliau ilmiah dan DNA. Makanya ketika ilmiah sudah tidak kita dapat karena memang catatan-catatan itu susah untuk dikomunikasikan, susah untuk dipertemukan antara dua pihak, ya satu-satunya adalah DNA. Selesai. Kita bukan kepingin ingin membenci, kemudian ingin bermusuhan, tapi semata-mata mari kita duduk bersama. Sudah jadilah, tidak usah kita pikirkan nasab. Sudah, kita memang bangga dzurriyyah Wali Songo, tapi kan tak perlu kita bangga-banggakan. Sama dengan mereka kita minta juga begitu.
tak perlu merasa membangga-banggakan diri. Ya sudahlah, kalau begitu kita sepakati orang mulia itu, orang dihormati itu karena akhlaknya, bukan karena bilang anjing, karena kemudian merendahkan orang lain, bukan karena bilang babi, bukan kemudian karena bilang orang bodoh itu. Nah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Kalau salah mohon koreksinya. Terima kasih. Ya. Mau tambah dulu. Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di YouTube awal-awal ada polemik ini. Tidak ada yang sulit kok. Bertemu saja. Ngobrol saja. Dengan semangat persaudaraan gitu. Tapi yang sangat menyedihkan ketika teman-teman tidak mau bertemu, malah ada yang bilang tidak perlu. Sudah islah saja. Bukan. Saya bilang dalam bahasa saya itu, 2 kesebelasan sudah ada di lapangan. Penonton sudah beli tiket mahal dan sudah duduk di kursi tribun. Tidak sulit, wong wasit sejak lama sudah ada. Pertandingan harus segera dilangsungkan. Itu aja. Sehingga rakyat, penonton bisa menyaksikan mana pemenangnya. Nanti kalau nggak terjadi pertandingan, nggak ada wasitnya, kabur. penontonnya turun gelanggang, apa nggak bahaya itu? Itu kan. Mending kalau cuma turun lah, kalau stadionnya dibakar. Ini kita ini kan penonton yang sudah siap membayar mahal dengan perasaan apa ya? Selama ini. Selama ini tuh. Iya. Nggak ada sulit kok. Nggak ada sulit. Undang saja, fasilitasi oleh MUI, PBNU, atau kalau perlu ya Kapolri, undang sekalian kan. Dah kumpul. Ini sudah menyangkut stabilitas negara. Karena sudah ada komunitas yang bisa gesekan, bisa desintegritas bangsa, desintegrasi. Nggak ada yang sulit kok. Makanya saya pernah mengusulkan begini, ayo wakil dari Pribumi misalnya Kiai Imad, ya kan? Kemudian tambah dengan Kiai Nur Ihya, tambah dengan Wiradiningrat, 3. Nur Fadil tadi 4 ya. Dari sana wakili sama Habib Rizik Syihab, terus Habib Taufik, Habib Hanif, ya sama mungkin bisa juga nak Habib Bahar dah perang. Kita nggak usah ikut campur lah, kan mereka ulama besar. Buktinya baca kitab kuningnya juga bagus itu. Gak bisa Bahar, Bahar gak bisa. Iya. Terlalu jujur. Kalau kita kan domir nahnu kan di Rocky wa Nasbi jarin salah. Terserah saja mau apa saja, kita nonton yang baik kok gitu. Kalau perlu difasilitasi, insya Allah kita siap, ya kan? Gitu. Saya kira ini penting sekali supaya jangan berkepanjangan. Kalau nanti penonton sudah turun lapangan, ini sudah mulai turun kan? Sudah mulai turun. Seorang mubalek kondang yang takbirnya juga banyak banget, kemudian dikritik sama anak-anak sanawiyah, jurmiyahnya gitu loh. Kan jadi kita nggak enak. Sampai disalah-salahkan jar majrurnya, gitu kan, tasrifnya. Itu kan penonton sudah turun lapangan. Sebenarnya itulah. Saya sudah lama menyampaikan itu dan mungkin bisa lihat di YouTube juga ada. Tapi nampaknya teman-teman kita lebih mengkhawatirkan terjadinya pertandingan itu, tidak mengkhawatirkan gejolak penontonnya. Kalau pemain udah biasa aja kan, gol, tendang biasa. Kalau ulama sudah biasa basul masail lah. Iya udah biasa. Dan kita bukan mencari kalah menang, cari yang benar. Toh pada akhirnya kita ini satu keluarga kan gitu. Sama mau bagi warisan kan sekarang kan gitu. Ini kan masalah bagi warisan, gitu kan diatur. Ini ashabul furudnya siapa, nanti yang dapat asobahnya siapa, kan gitu. Udah jelas. Mereka mau semuanya. Jadi kita untuk Trah Duriyah Wali Songo tentu panjenengan semua punya tanggung jawab moral di hadapan Allah.
jangan memalukan leluhur. Gitu. Leluhur ngajari tawadu, panjenengan harus lebih tawadu. Nah, tapi kalau Yahudi itu kan ngajarin sombong, enggak apa-apa. Itu nanti mungkin akan melahirkan orang-orang sombong juga. Karena panjenengan ini terah orang-orang soleh, ya. Ikuti kesalehannya lah, gitu. Ikuti ketawaduannya, gitu. Supaya kita tidak disebut ngikutin Yahudi, gitu. Saya kira itu. Terima kasih, malam ini perbincangan santai saja, tidak dimaksudkan apa-apa. Kita ingin guyup rukun, kalau ada trik sedikit buru-buru ngumpul. Jangan kelamaan. Di Bandung pernah ada 30 hektar pegunungan itu terbakar gara-gara satu batang rokok. Didiamkan terus ditiup angin. Apalagi angin politik. Sudah. Kan sekarang sudah masuk fitnah kan? Sudah. Ada kiai yang bilang ini menghadapi 2024 karena menjegal calon yang dari Arab. Enggak sampai di situ, apa urusannya kita dengan Pilpres? Enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Ya kalaupun misalnya kita punya dugaan seperti itu, ya ayo kita kumpul, di mana buktinya. Ini pasti pesanan, siapa yang mesen, siapa yang goreng. Yang tukang goreng kan bukan Wali Songo kan? Yang tukang goreng kan ya itu. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat dan selamat berhaul. Saya yang tidak punya terah wali barangkali ya, kita orang mengikuti saja, mengikuti apa yang panjenengan semua lakukan, kami akan ikuti. Tapi memang umat butuh contoh akhlak ya. Ya kayak gini nih, kita kenal juga enggak kan? Belum pernah kenal kita kan, ketemu juga belum pernah. Tapi karena al arwah junudun mujannadah. Kama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Arwah itu sudah di produk itu sudah berkompi-kompi. Kalau yang di sananya memang sudah ta'aruf, sudah kenal, ya ada satu saat di mana kita kumpul akan dipertemukan dan rukun. Tapi kalau emang dari sananya berseberangan, biar kumpul satu negara juga akan kumpul. Bahkan dekat majelis taklimnya juga warungnya suruh ditutup. Itu karena memang sudah tanah karo. Saya mohon panjenengan putra wayah Wali Songo bangkit, bangun, kembali bersama-sama. Banyak hamba-hamba Allah yang sekarang butuh pertolongan kita. Harus ada gerakan silaturahim, gerakan pembelaan ya. Seperti yang pernah dipesankan orang-orang tua kita dulu, sembunyikan nasabmu, tampilkan adabmu, supaya orang tidak segan menghampirimu, sehingga tidak dapat menikmati air hidayahmu. Itu penting. Saya kira saya pernah mendengar orang ngomong begitu, ya pernah mendengar orang tua bilang begitu. Kita akan mengamalkan. Terima kasih dan mohon maaf, ini nggak terasa ngobrol sudah berapa jam ya? Lebih 1 jam. Ya, ini namanya 1 jam 15 menit. Ini kalau kopinya habis lanjutkan lagi. Sama Allah semuanya saja. Ini silaturahim dan insya Allah. Harapan untuk panitia yang besok. Kenapa? Harapan panjenengan. Ketemu aja udah senang kita ngeliatnya. Tidak ada yang lebih senang daripada ketemunya. Kalau ngobrol diskusi kan biasa di WA, ya kan? Kepada PBNU. Ya, saya berharap PBNU sebagai rumah besar umat Islam Indonesia, anak-anakmu ini sekarang sedang bertengkar, jadilah orang tua yang baik, kumpulkan. Karena panjenengan sebagai orang tua kan harus wasiat menjelang wafat itu, ini jatahmu. Kalau perlu dihitung hak warisnya dulu gitu, biar bagus gitu. Iya, kamu bagiannya ini supaya baik. Rukun kembali. Harapan kita cuma itulah. Harapan kita itu rukun damai. Jangan ada celak lagi dan jujurlah pada diri sendiri. Supaya dicontoh orang lain. Barangkali ada pesan-pesan yang lain, monggo. Monggo, iya disampaikan. Ketua Naat atau sekretaris yang mau sampaikan. Tentunya kita semua berharap polemik ini segera berakhir. Kita tidak ada sangka, tidak ada kebencian, sebagai yang jelas sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW
ini satu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau masih ada caci maki begini, ini namanya bukan umat. Tapi kita nggak di bendera loh di sini. Oh iya, betul, iya. Kalau bendera illallah itu nanti benderanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di sini. ini kita HTI juga, kan Hizbut Tahlil Indonesia. Iya, iya. Nah, inilah pentingnya nanti kita hidup rukun kembali membangun NKRI ini. Jadi NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin meng-closing pertemuan ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah untuk Wali Songo ya. Allahu Akbar. Untuk Wali Songo yang sudah bersusah payah memikul beban risalah sehingga kita semua bisa ikut menikmati hidayah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di alam barzah dan mereka bahagia menyaksikan kita semuanya rukun hari ini. Amin. Bisa melanjutkan perjuangan mereka. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim kita akan terus kita lanjutkan sampai anak cucu keturunan kita semua bareng-bareng ngomong umat seperti diwariskan oleh leluhur panjenengan semua. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.